Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Danu Ciesao, jurusan Sosiologi kelas A semester 1. Saya akan mempresentasikan hasil review buku kedua saya berjudul Politik Tanpa Kekerasan. Yang pertama, membayangkan politik tanpa kekerasan. Tindakan simbolik dari kekerasan individu, kolektif, dan negara selalu menjadi latar belakang kekerasan. Alih-alih sebagai alternatif kekerasan, politik tetap dijiwai oleh kegagalan untuk ditangani. Ini berarti bahwa politik tidak hanya sering gagal menangani kekerasan, tetapi juga gagal menangani konflik secara efektif dan produktif. Konflik pada gilirannya membahayakan arena politik daripada menandakan masalah yang harus dihadapi sebelum meluas dan mungkin berubah menjadi kekerasan. Bagaimana politik kita dipengaruhi oleh asumsi bahwa kekerasan adalah ontologis terhadap kondisi manusia, dan dengan mengandung ekspresi tertentu kita menyelesaikan masalah ketertiban. Dengan kata lain, kita memesan kekerasan dan kekerasan membangun keteraturan. Hal ini menurut saya meninggalkan kita pada ranah politik yang selalu terancam oleh kekerasan yang dianggap memegang perlu untuk ditangani. Di banyak bagian dunia, secara harafiah tetap mengancam nyawa untuk terlibat dalam aktivitas politik. Meskipun dalam konteks ini, kemajuan dalam mengenali dan mengurangi kekerasan berjalan lambat. Jika stabil di bagian lain dunia, kekerasan tetap menjadi bagian kehidupan sosial sehari-hari. Bagi banyak orang, kekerasan ini tidak terkait dengan kekerasan politik yang menjadi berita utama. Namun, jika kekerasan dipahami sebagai fenomena, maka kekerasan yang disebut ranah privat ini tetaplah kekerasan. Namun dengan memfokuskan pada kekerasan dan kekasannya, buku ini akan berpendapat bahwa hubungan ini harus dieksplorasi. Politik menurut saya telah dikonseptualisasikan setidaknya sejak abad ke-17 sebagai cerminan ketidakmampuan kita untuk mengatasi kekerasan. Kemudian memungkinkan politik karena memusatkan kekerasan di antara kita dan mendorong kita untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan kita dalam kontrak sosial kepada negara. Selain itu, gagasan bahwa negara memonopoli kekerasan berarti kita tidak melihat kekerasan yang dilakukan negara sebagai kekerasan. Yang kedua, kekerasan dalam politik, pandangan klasik. Smith sebenarnya terkejut dengan apa yang dimaksud oleh konstitusionalisme liberal bagi Republik Weimar Jerman dan sistem negara Eropa di 1930-an. Sebuah sistem yang sebelumnya mengembangkan aturan keterlibatan antar negara setelah Perjanjian Westphalen. Pada akhir masa pemerintahan biadab, apa yang kemudian dikenal sebagai jus publicum Euripum mengatur hubungan antar negara secara sekuler dan mulai mendefinisikan apa yang dapat dianggap sebagai perang dan perdamaian. Sedangkan karakter absolut negara-negara menjamin persatuan domestik dan meminimalkan risiko perang saudara. Smith melihat liberalisme tidak mampu menangani hasil politik dan kemungkinan nyata kekerasan yang akan muncul. Sebaliknya, liberalisme menganggap bahwa setiap kekerasan asal telah ditangani melalui prosedur dan penyerahan masalah yang memecah belah ke ranah privat. Dengan demikian, Smith membuat kita berpikir tentang politik sebagai hal yang terkait erat dengan kekerasan yang menopang beragam unit politik dan di mana negara diperlakukan untuk menentukan siapa musuh dan untuk bertindak sesuai dengan hal tersebut. Yang ketiga,
Kekerasan dalam politik, alternatif kritis. Santal Move mendorong kita untuk merangkul politik yang menerima konflik yang tertanam dalam interaksi manusia. Agonistik, plural, di mana musuh Smith menjadi musuh yang kemudian merupakan konsep politik yang sangat berbeda. Sebuah post-fasis barat yang selama beberapa dekade bertepatan dengan kekuatan kontra komunis dan pengaruh ide-ide sosialis yang sedang berlangsung membangkitkan minat baru pada hak-hak sipil, politik, dan sosial. Pada saat yang sama, perintah itu semakin menjauh dari warga dan kekecewaan terhadap politik tumbuh. Jadi kekuasaan adalah bentuk dominasi otoritas yang berusaha didukung Weber dengan legitimasi. Asumsi bahwa itu pasti melibatkan kekerasan dan dominasi manusia atas manusia atau man over man, seperti yang diungkapnya. Pemahaman kita tentang bagaimana politik dan kekerasan saling bersinggungan dipengaruhi oleh apakah lensa kita berasal dari bagian dunia tempat itu. Supremasi hukum dan hak kewarganegaraan telah memungkinkan untuk mempertahankan negara bertanggung jawab atas kekerasan dan warga negara untuk bertindak untuk pelanggaran sanksi ini. Yang keempat, the distinctive of violence descends, perwujudan. Ada banyak peradaban filosofis tentang kekerasan dan beberapa di antaranya akan muncul di sepanjang buku ini. Filsafat fenomenologis muncul sebagai kritik atau dominasi ilmu-ilmu alam dalam penjelasan mereka tentang tubuh. Ini sangat memperumit kemungkinan untuk mencapai pemahaman minimal bersama tentang kekerasan. Ketakutan yang mendalam adalah mengapa kita merasa begitu sulit untuk berbicara tentang rasa sakit dan kekerasan. Bisa dibilang, kita tidak perlu menemukan kata-kata yang mengungkapkan rasa sakit sampai kita benar-benar memutuskan ingin melakukan sesuatu tentang kekerasan. Berikut kekerasan internal. Fenomenologi di sisi lain telah mencoba untuk menghadapi dan memahami kekerasan. Wilhelm Schinkel telah membangun wawasan fenomenologi dengan berbagai cara untuk mencoba membuat kita berpikir lebih kreatif tentang jenis masalah kekerasan itu sendiri. Yang berikutnya, kondisi. Hanya keyakinan zaman modern bahwa manusia hanya dapat mengetahui apa yang dia buat, bahwa kemampuannya yang diduga lebih tinggi bergantung pada pembuatan dan oleh karena itu terutama homo faber dan bukan alasan hewan, membawa implikasi yang jauh lebih tua dari kekerasan yang melekat dalam sebuah interpretasi dunia urusan manusia sebagai bidang pembuatan dengan menempatkan kekerasan dalam ranah sarana. Arendt kemudian dapat membangun ranah politik bebas kekerasannya sebagai bagian dari bentuk tertinggi aktivitas manusia. Yang kelima, perbedaan kekerasan dari tubuh biologis ke tubuh sosial. Aspek yang menarik dari perdebatan seputar agresi dan naluri oleh karena itu adalah seberapa agresif tanggapannya, tidak hanya dari aktivis politik tetapi juga dari beberapa ilmuwan sosial. Selama kekerasan tetap menjadi masalah sosial dan bukan masalah manusia, orang yang tidak bermoral dan tidak adil tidak memerlukan silsilah atau screening genetik untuk mendiskriminasi kelompok orang atas dasar potensi kekerasan mereka. Perbedaan jenis kelamin pada manusia akan mengungkapkan interaksi antara pengaruh hormonal dan perilaku dan pengaruh sosial yang individu pada tahapan perkembangan yang berbeda. Korelasi yang paling dikemukakan dengan percaya diri adalah antara kadar testosteron dan ketidaksabaran, mudah tersinggung, respons terhadap provokasi, dan kesiapan untuk tersinggung. Newhoff mengutip studi remaja laki-laki yang menemukan bahwa kecenderungan
untuk memulai perkelahian daripada melawan kurang berkorelasi kuat dengan tingkat hormon, dan menyimpulkan bahwa alih-alih mendorong agresi, testosteron memperbesar kesiapan anak laki-laki untuk merespon dengan cepat dan tegas terhadap ancaman. Yang keenam, perbedaan kekerasan dari badan sosial ke badan politik. Mengapa agresi dan kekerasan lebih baik dipahami secara berbeda? De Zulueta berpendapat bahwa lintasan agresi menjadi kekerasan pertama-tama dapat dipahami dalam kaitannya dengan hubungan dan cara penderitaan psikis dari pengalaman sosial traumatis dapat diekspresikan dalam kekerasan. Bowlby berdalih bertanggung jawab atas banyak kekerasan maladaptif dalam keluarga. Mereka yang memiliki keterikatan aman cenderung menyerap kapasitas orang tua mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perasaan orang lain. Kualitas yang seperti dibahas sebelumnya dapat memainkan peran penting dalam menghambat agresi dan kekerasan, dipengaruhi oleh hilangnya banyak teman dekat dan pengalaman peristiwa traumatis dalam perang. Para veteran menjadi sasaran ledakan amarah dan kekerasan. Dalam beberapa kasus, hal ini mengarah pada kesiapan untuk menggunakan kekerasan pada orang lain. Inilah mengapa di bab sebelumnya telah diperdebatkan bahwa kekerasan dapat menimbulkan perasaannya sendiri pada diri yang telah mengalami putusnya ikatan sosial yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika sebuah kelompok sosial baru muncul untuk menawarkan perasaan pengganti diri melalui perekat kekerasan yang dipotong oleh ikatan baru, seseorang menemukan sumber harga diri baru melalui kerugian yang diderita tubuh orang lain. Tindakan kekerasan individu dalam beberapa konteks sosial juga menawarkan rasa diri yang pulih di dunia sebagai konsekuensi dari keterikatan yang pecah. Tentu saja ini sama sekali tidak menjelaskan semua tindakan kekerasan individu atau kelompok, namun demikian inilah salah satu contoh makna membuat kekerasan. Yang ketujuh, monopoli kekerasan militer, organisasi kekuatan sosial. Perbedaan antara evolusi sosial dari sistem makna, perang, dan perseteruan dan tindakan pembunuhan dan kekerasan lainnya menggerakkan kita melampaui ontologi yang memisahkan prasarjana manusia sebagai damai secara alami atau kekerasan alami. Sebuah negara memang tampak mengurangi beberapa bentuk kekerasan, terutama pembunuhan terukur dalam jangka waktu lama dan terutama melalui penegasan dan pelaksanaan klaim monopoli. Monopolisasi kekerasan oleh negara adalah proses yang sangat berlarut-larut dan secara inheran tidak lengkap. Ini akan menunjukkan bahwa monopoli kekerasan adalah proses khusus yang tidak universal, dan apa yang kita sebut monopolisasi tetap diperebutkan di banyak bagian dunia. Kekerasan telah menormalisasi tatanan sosial yang dibentuk olehnya dalam konteks seperti itu. Weber telah mendorong kami untuk melihat proses ini sebagai yang terbaik yang dapat kami bayangkan, meskipun dia sendiri menjelaskan bahwa kekerasan tidak dihilangkan melalui proses tersebut. Penggunaan kekerasan oleh negara menjadi semakin terkonsentrasi pada penyedia yang dilembagakan dan spesialis. Analisis mereka didasarkan pada kemunculan di semua keadaan alami kualisasi yang berfluktuasi sedikit yang telah memperoleh akses berbeda ke berbagai bentuk kekuatan sosial dan ditopang oleh kekuatan militer yang tersebar. Logika organisasional dari monopoli kapabilitas yang mengimplikasikan bahwa tidak ada kekuatan internal yang mampu menantang penguasa dan menjadi ancaman militer. Para elit mampu menggantikan
hak-hak istimewa pribadi dengan seperangkat hak yang didefinisikan secara impersonal, dan untuk mengatasi ketergantungan pada jaringan patronase dan perlindungan pribadi yang menjadi ciri negara alam. Globalisasi perang dingin yang menghasilkan terminologi seperti negara gagal untuk menggambarkan mereka yang tidak dapat mempertahankan monopoli kekerasan atas suatu wilayah tertentu. Aparat militer tetap terjalin dengan kelas dan birokrasi negara. Khususnya pada abad ke-19, wacana monopolisasi cenderung merendahkan aspek-aspek kekerasan yang dulunya mengandung perbedaan pendapat. Yang kedelapan, monopoli kekerasan. Dari pengaruh kontrol ke biopower, perang dan kekerasan kolektif telah memainkan peran penting dalam membangun dan mendefinisikan wilayah, siapa yang menjadi miliknya dan bukan miliknya. Tujuan pada bab ini yaitu untuk melampaui aspek militer dan monopolisasi dan mengeksplorasi teori tentang bagaimana monopolisasi berkontribusi pada penurunan kekerasan melalui efek yang tidak diinginkan dan teknologi kekuasaan baru, kemudian memberikan penjelasannya sendiri tentang penurunan dengan menelusuri repertoar yang bergeser dari kekuatan negara modern, dari kematian ke arah administrasi kehidupan atau biopower. Berikut kekerasan biopower dan kedaulatan. Berbeda dengan Elias, kita juga didorong untuk membawa negara kembali sebagai aktor berdaulat. Monopolisasi kekerasan merupakan bagian integral dari kontrol tidak hanya atas kehidupan, tapi atas kehidupan itu sendiri. Ini mencakup hubungan antara tubuh biologis, kekerasan, politik, dan negara, tema yang berulang dalam buku ini. Sementara Hannah Arendt ingin mempertahankan kekhasan kehidupan politik atas kehidupan biologis, Agamben berpendapat bahwa politisasi kehidupan biologi adalah momen yang menentukan dalam konstruksi kedaulatan dan pada akhirnya bertanggung jawab atas gerhana politik abadi kontemporer. Yang kesembilan, legitimasi kekerasan. Ini akan membentuk monopoli kekerasan kosmopolitan yang mampu mendefinisikan dan menegakkan hak yang sah untuk melakukan perang antar negara dan dengan demikian secara bertahap memenangkan dunia. Yang pertama, legitimasi aturan dan kekerasan. Intinya permasalahannya adalah bahwa legitimasi tetap merupakan konsep yang sangat problematis jika dilihat dari kacamata kekerasan. Yang kedua, kekerasan menjadi kekerasan negara yang sah. Ada tantangan linguistik untuk mengungkap sifat legitimasi dalam hubungannya dengan kekerasan. Yang ketiga, perbedaan antara kekerasan dan potestas. Sebelum masa modern, inti membawa kita pada masalah inti yang berkenaan dengan hubungan kekerasan dengan kekuasaan negara dan bagaimana keduanya tumpang tindih dalam definisi Weberian. Sinkel menggambarkan proses ini sebagai proses yang mengantarkan semantik negara yang memisahkannya dari masyarakat dalam oposisi langsung, menyimpan kekerasan yang sah untuk negara dan kekerasan tidak sah untuk masyarakat. Selanjutnya, subjektivitas kekerasan dan legitimasi. Ini adalah alasan lain mengapa tidak masuk akal untuk mengabaikan kekerasan dalam politik dan lebih masuk akal untuk membayangkan apa arti legitimasi tanpa kekerasan bagi pemahaman kita tentang politik. Alih-alih memungkinkan kita untuk mengakui konflik, mengakui pentingnya ruang untuk argumentasi yang beralasan dan pembuatan aturan yang mengordinasikan tindakan sosial. Debat legitimasi telah gagal untuk memasukkan cara-cara memandang politik yang mungkin memfasilitasi badan politik di luar negara. Subjektivitas kekerasan dan legitimasi. Yang ke-10,
legalitas dan keadilan kekerasan. Seperti diketahui, Weber menggarisbawahi 3 prinsip utama sebagai dasar untuk menarik legitimasi dan pelaksanaan dominasi yang berkelanjutan atau kekuatan komando otoriter. Di satu sisi, otoritas pribadi yang memberikan validitas pada suatu kekuatan komando yang didasarkan pada kesucian tradisi atau sebaliknya. Penyerahan kepada yang luar biasa atau kepercayaan pada karisma, meskipun tak perspektif yang berbeda pada ketertiban dan cara kontrol dan penggunaan kekerasan memungkinkan kekuasaan sebagai dominasi yang sah atau diskionisme yang sah. Kekerasan tetap mungkin terjadi dalam kedua formulasi, tetapi dapat dikelola oleh negara yang terikat secara hukum untuk Weber, atau oleh pengecualian kedaulatan untuk Smith. Bagi Smith, perintah hukum didasarkan pada keputusan bukan norma. Ini membuat Menke menyimpulkan mengamankan supremasi hukum dari kemungkinan adanya ekstralegal pada dasarnya adalah kekerasan. Kekerasan terus-menerus ini kontras dengan argumen misalnya filsuf Prancis Catherine Collet-Telene yang berpendapat bahwa pemaksaan dan kekerasan dapat dibedakan, dan memang pengakuan ikatan analitis antara hukum dan paksaan jauh dari menyiratkan penggunaan kekerasan oleh negara dalam pekerjaan Kent mengecualikannya. Ia berpendapat jauh dari gagasan bahwa kelembagaan dan kekuatan hukum negara dapat diartikan sebagai kekerasan, meskipun ia mengakui bahwa pihak yang berwenang dapat menyelewengkan hukum melalui kekerasan. Yang ke-11, pencerahan emosional dan politik tanpa kekerasan. Upaya di balik semua ini adalah untuk menyelamatkan emosi dari keyakinan bahwa hawa nafsu adalah tiran nakal yang menggeretak kita untuk melakukan kesalahan, dan bahwa mereka harus ditekan, diawasi dan dikendalikan oleh kekuatan akal dan kemauan. Dixon menelusuri sejarah kategori emosi dan berpendapat bahwa mengkonseptualisasikannya bertentangan dengan nalar, intelek, dan kehendak adalah penemuan yang lebih baru dari abad ke-19 dan sebelumnya memungkinkan untuk membicarakan hasrat dan rentang yang lebih bernuansa keadaan mental daripada kategori emosi yang menyeratkan. Sebaliknya, emosi mengontrol faktor penting dari arti penting yang memungkinkan kita membuat penilaian tentang sejumlah besar objek perhatian, interpretasi, dan strategi inferensi dan perilaku. Kesimpulan, mengeksplorasi bagaimana kekerasan telah terjadi berdiri dalam politik, membahas penulis klasik terpilih dan bagaimana mereka memberi kita pemahaman dasar tentang bagaimana violence, politik, dan negara saling berhubungan. Hal ini dirandakan oleh diskusi penulis yang telah mencoba untuk menentang klasik ini, penulis, dan menemukan cara berbeda untuk memahami politik, serta membedakan politik dan kekerasan, dan memungkinkan kita untuk melihat politik sebagai kompatibel dengan konflik. Sekian dan terima kasih.